Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Zidna Vina Sabili Rohmah dengan NIM 2510401028 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulum Al-Hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Haja Emma Marhumah, MPD. Kali ini kita akan membahas macam-macam hadis doif sebagai upaya memperdalam pemahaman kita tentang keilmuan hadis yang terinspirasi oleh pemikiran Nyai Walidah dan Rasuna Said yang selalu menekankan pentingnya kajian Islam yang teliti dan berdasar. Mari kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas 3 jenis hadits yang perlu kita pahami dalam ilmu mustalah hadis, yaitu hadits maqlub, mudraj, dan muharraf. Bersama saya Rasuna Said dan ada guru kita Nyai Walidah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali bisa berdiskusi hari ini. Semoga pembahasan kita bermanfaat dan mudah dipahami. Nyai, banyak yang bingung tentang apa itu hadits maqlub. Bisa dijelaskan secara sederhana? Oh, tentu saja, Rasuna. Hadis maklub adalah hadis yang mengalami pertukaran atau pembalikan dalam unsur hadis. Bisa terjadi pada sanad atau pada matan. Misalnya, nama perawi ditukar tempatnya, susunan kalimat dalam matan dibolak-balik sehingga berubah makna. Owalah, jadi ini semacam ketukar atau tertukar posisi? Betul sekali, Rasuna. Para ulama menyebutnya sebagai mukhalafah, yaitu penyelisihan terhadap hadis asli, karena ada mendahulukan atau mengakhirkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Berarti ini bisa berbahaya ya, Nyai, karena bisa mengubah pemahaman? Tepat sekali. Karena itu ulama hadis sangat ketat membandingkan riwayat satu dengan lainnya untuk menemukan mana yang asli dan mana yang maklub. Oke, baik, Nyai. Sekarang kita masuk ke hadits mudraj. Apa sih maksud hadis yang disisipkan? Hadis mudraj berasal dari kata idraj, artinya penyisipan. Hadis ini adalah hadis yang ditambah suatu kalimat yang bukan berasal dari Nabi, tetapi dimasukkan oleh perawi. Wah, maksudnya perawi sengaja menambahkan begitu. Tidak selalu sengaja. Kadang perawi hanya memberi penjelasan tambahan, tetapi pendengar mengira bahwa itu bagian dari sabda Nabi. Akhirnya teks menjadi tercampur. Contohnya seperti seseorang mengutip hadis lalu memberi komentar, tetapi orang lain mengira komentarnya itu bagian dari hadis? Ya, itu contoh paling umum. Karena itulah ulama memeriksa apakah tambahan itu nyambung, apakah ada riwayat lain yang tanpa tambahan, dan siapa perawinya. Nah, jadi hadis mudraj tidak selalu palsu, tapi harus dipisahkan antara ucapan Nabi dan penjelasan perawi. Lalu berikutnya kita bahas hadits muharraf. Ini terkait perubahan huruf ya, Nyai? Betul. Hadits muharraf adalah hadis yang berbeda dari riwayat yang dibawakan oleh perawi tsiqah karena ada pengubahan huruf atau kata. Seperti salah ketik atau salah baca begitu, Nyai? Benar. Dalam bahasa Arab, beda satu huruf saja bisa mengubah arti secara drastis. Karena itu muhaditsun sangat teliti membandingkan berbagai manuskrip hadis. Berarti perubahan kecil bisa berdampak besar ya, Nyai? Nyai, sebelum penutup, boleh diringkas perbedaan di antara ketiganya? Tentu singkatnya, hadis maklub itu terjadi pertukaran pada sanad atau matan. Lalu hadis mudraj yaitu ada sisipan yang bukan dari Nabi. Lalu yang terakhir, hadis muharraf itu terjadi perubahan huruf atau capan sehingga makna bergeser. Masya Allah, jelas sekali Nyai. Terima kasih atas ilmu yang diberikan.
Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Benar. Semoga pembahasan ini membantu kalian lebih hati-hati dan cermat dalam mengkaji hadits. Teman-teman semua, memahami jenis-jenis kesalahan dalam hadis adalah bagian penting agar kita tidak salah memahami sunnah Nabi. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Nyai Walidah bersama Rasuna Said, dapat disimpulkan bahwa hadis maklub, mudraj, dan muharraf merupakan bagian dari macam-macam hadis doif yang perlu dipahami dalam ilmu hadis. Hadis maklub terjadi karena adanya pertukaran pada sanad atau matan. Hadis mudraj mengandung tambahan atau sisipan dari perawi yang bukan berasal dari Nabi, baik disengaja maupun tidak. Sedangkan hadis muharraf muncul akibat perubahan huruf atau cara pengucapan yang menyebabkan pergeseran makna. Oleh karena itu, ketelitian para ulama hadis sangat penting dalam meneliti dan membandingkan riwayat agar kemurnian hadis tetap terjaga dan dapat diamalkan dengan benar. Semoga pembahasan ini dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas pemahaman, serta menumbuhkan sikap lebih hati-hati dalam mempelajari dan mengamalkan hadis Nabi. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.